Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang Ramadan dalam genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyampaikan sekelumit. Sekelumit itu artinya nanti adzan isya mandek gitu loh. Tentang apa? Ramadan di dalam genggaman. Saya bagi menjadi 3. Saya bagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, semangat Ramadan yang luntur. Ini umum apa enggak? Ramadan itu di sebagian tempat, tentu bukan di Masjid Al-Hilal, jelas. Itu ramenya cuma 4 hari pertama. Ya kan? Nanti masuk pekan kedua, 10 kedua, bil khusus 10 terakhir. Apa yang terjadi dengan masjid kita? Meningkat apa maju? Meningkat, semakin maju. Lama-lama tinggal imam. Bahkan di sebagian musola, zuhur dan asar itu ada 1 orang jabatannya 3. Muadzin, tukang qomat juga, yo imam yo makmum. Ini kalau niat sholatnya dilafatkan, ngeluh itu orang itu. Aku ikite niat imaman lillahi ta'ala, engko enek sing melok ndek mburi dadi imam pas. Tapi lek gak enek sing melok sholatnya munfaridan. Wara makmuman, golek enek sing melok tadi susah. Maka subhanallah, maka dengan itu yang pertama saya akan sampaikan beberapa poin di dalam syariat Islam, tentunya diajarkan di dalam kehidupan Rasulullah, para sahabat, para salaf dan para ulama yang mu'tabarin minal mutaqaddimin. Bagaimana cara agar semangat Ramadan tidak pedot di tengah jalan? Tidak seperti Pak Sony pedot. Tahu? Ya apa lagunya itu? Tambah pedot, tak dung dung tambah pedot. Pak Sony, tahu ya Pak Sony ya? Nah, biar semangat Ramadan awal, tengah, akhir tetap membara. Jadi semangatnya tetap menggebu. Budal terawih cepet mulai awal sampai akhir. Tilawatul Quran, deres Quran, baca Quran mulai awal sampai akhir tetap semangat. Karena memang Ramadan itu intinya bukan di awalnya tapi di akhirnya. Kan seringlah kita dengar di setiap Ramadan itu, maka sekarang di masjid kami di Kasembon itu ndak ada kultum terawih, gak dirungok nih mbek wong. Dan terkadang tidak jarang temanya terulang. Dan beberapa kali kami perhatikan masjid yang rame justru masjid yang tidak pakai kultum. Karena Ramadan itu bukan lagi waktunya narik ilmu, tapi waktunya mengamalkan ilmu. Kalau Ramadan baru nyerap ilmu, telat. Gini apa nggih? Nah, maka sampai sekarang saya putuskan di Kasembon tidak ada kultum. Nanti pengajian 10 terakhir Ramadan, waktu i'tikaf, khataman kitab, itu tok cukup. Karena jamaah wis waleh. Nah, maka intinya Ramadan itu bukan di awal tapi di akhir. Orang kalau mampu semangat di awal umum, tapi tetap semangat sampai terakhir, itu orang pilihan. Sekarang dipertaruhkan kita ini, saya dan panjenengan sedoyo, termasuk orang pilihan atau orang biasa. Kalau sekedar orang biasa, yo terawih mek 3 malam pertama, itu pun pakai dalil lagi. Loh, Nabi Muhammad terawih mek 3 wengi. Malam keempat Nabi Muhammad tidak keluar. Masya Allah. Ini kalau baru belajar seminggu yang model begini. Loh, serius Ustaz? Hadisnya sahih. Ya memang hadisnya sahih. Tapi kemudian Nabi Muhammad itu bukan kemudian tidak terawih. Tapi Nabi Muhammad kalau keluar tiap malam, sahabat gak kuat, sholat itu.
Maksudnya Nabi tetap sholat walaupun kalian sholatnya tidak panjang. Kalau tiap malam kalian ikut saya, abuh sikilmu. Itu karena Nabi Muhammad itu memberikan rahmat untuk siapa? Umatnya. Dan Nabi Muhammad khawatir kalau tiap malam saya keluar, saya khawatir nanti taraweh ini hukumnya oleh Allah dijadikan, loh kan? Sudah paham semua. Nah, maka dengan itu intinya Ramadan oleh Allah ditaruh di akhir. Tujuannya apa? Karena tidak pantas orang-orang yang memang senengane mek grapia, gerupiuk, geruda, geruduk dapat Lailatul Qadar, tidak pantas. Maka orang-orang yang modelnya mek geruda, geruduk tadi, bahasa Inggrisnya apa ya geruda, geruduk itu? Mek elo-eloan tok. Itu oleh Allah dibikin diayak dulu. Wes iki sing elo-eloan ndang alih, jong riwuki. Cek. Mulai masuk malam 16 diayak. Ayakane tambah bolong, tambah gede. Masuk malam 21 ayakane gede bolongane. Sehingga yang gak niat itu rutuh disian. Keratak-kerutuk. Mulai tawafnya, iktikafnya bukan lagi di masjid tapi di ibu-ibu, wis tala bu, panjenengan kalau perlu beli kue kering untuk persiapan Idul Fitri, panjenengan bapak-bapak yang butuh ngecat omah selesaikan sebelum Ramadan. Kalau mau rodok cedek rioyo, selesaikan sebelum masuk 10 terakhir. Karena apa? Banyak 10 terakhir rusak gara-gara kere-keran sama tukang cat. Ngecat petang dino seentuk sakmene iki sampean kerja apa kerja? Rusak posone sampean. Gara-gara tukang cat. Maka ayo selesaikan sebelum Ramadan itu masuk 20 malam berapa? 21. Kalau lebih bagus lagi sebelum masuk tanggal 1 Ramadan, sehingga Anda Ramadan wis gak mikir spray anyar, sula anyar, korden anyar, kue kering di open durung mari wis gosong. Ini kita masuk iktikaf Pak, hidung kita terganggu Pak, tonggoi ngopen kue, ambune ngerusak. Nah sudah, maka tulis tips yang pertama agar semangat Ramadan tidak luntur. Nomor 1, agar Ramadan kita semangatnya tidak luntur, perhatikan, kita perlu bikin pertanyaan untuk diri kita dan dijawab sendiri. Semangat yang kita miliki yang begitu besar di awal Ramadan, semangat, Masya Allah, semangat itu yang memberi siapa? Allah. Berarti yang bisa menjadikan semangat itu tetap ada sampai akhir Ramadan, karena yang memberi Allah, yang bisa mempertahankan siapa? Allah. Maka tips yang pertama, jangan meremehkan doa. Minta sama Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berjanji. Dan Allah itu kalau berjanji bukan seorang suami janjeni istri. Wis tala menengok, engko tak tukok nih. Tapi dalam pikirannya suami apa? Alah dilu elak selali. Golak keselimur. Nah coba. Kalau Allah Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad, tidak ada janji Allah diingkari. Maka jangan putus dalam doa. Karena apa? Yang bisa memberikan semangat itu adalah Allah, yang akan mempertahankannya juga dialah Allah, dan yang akan menjadikan semangat kita lestari, bahkan sampai kita wafat dalam keadaan insya Allah husnul khatimah. Itu yang tetap menjaga semangat kita adalah Allah. Maka ndonga, doa. Doanya minimal 3. Nomor 1, panjenengan tidak usah ditulis, insya Allah pun apal sedoyo. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Bu, ditulis boten usah nggih, wong panjenengan boten beto buku kok. Nah ditulis pripun. Saya paling seneng kalau jamaah pengajian tidak ada yang bawa buku begini. Jadi ustadznya itu katim baleni ceramah ping 1000 tetap jamaah. Itu bagus itu. Oh panjenengan bawa buku, catatan utang. Masya Allah.
Oh bawa, sombong, pamer, ria, hilang pahalamu. Oh ya Allah, tidak usah protes lah bu, ibu-ibu. Sudah, doa yang pertama, panjenengan apal semua. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh ba'da idh wahab lana innaka antal wahhab. Kita minta sama Allah, Rabbana ya Allah, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Salah satu arti petunjuk yang Allah beri itu semangat ibadah, namanya hidayah taufik. Namanya apa? Taufik. Taufik itu apa? Kemampuan untuk mengamalkan Islam dengan sempurna. Kita minta, ya Allah, ini hidayah mahal ya Allah, pemberian darimu ya Allah, tolong ya Allah, apabila engkau telah karuniakan itu untuk kami, jangan digelincirkan lagi setelah itu ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan rahmatmu untuk kami, kucurkan rahmatmu untuk kami ya Allah. Innaka antal wahab, karena sesungguhnya engkau zat yang paling pemberi, zat yang maha memberi. Doa nomor 1. Jadi kalau ndonga itu Pak, sambil diangen-angen hidayah apa yang panjenengan minta kepada Allah, karena hidayah itu yo macem-macem. Bisa tanggung jawab kepada keluarga, itu hidayah. Bisa sabar ngadepin istri yang cerewet, itu juga sabar. Sabar, tidak usah protes, itu juga hidayah. Bisa istiqomah zikir pagi dan petang, itu juga. Maka diangen-angen hidayah mana yang panjenengan minta sama Allah dipertahankan. Doa kedua, ini doanya Nabi yang paling sering dibaca ketika Nabi Muhammad di rumah istrinya. Ya muqallibal, Masya Allah. Ya sudah, ini mek sekedar review saja. Panjenengan sampun apal sedoyong ya. Ya muqallibal qulub, duhai Allah, zat yang maha membolak-balikkan. Membolak-balikkan itu apa? Awal Ramadan semangat, tengah mulai males, 10 terakhir buyar. Itu hati kita yang terbolak balik. Nah maka dengan itu disebutkan dalam hadis yang lain, inna quluba bani Adam, hatinya manusia ini itu berada di antara jemarinya Allah Ta'ala. Yuqallibuha haitsu sya', di mana Allah akan membalik-balikkan hati itu sesuai apa yang Allah kehendaki. Maka kita minta, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada kita punya kehendak untuk bisa istiqomah kecuali atas izin dari Allah. Maka minta, ya muqallibal qulub, tsabbit, tetapkan ya Allah, kokohkan ya Allah, istiqomahkan ya Allah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Boleh ditambahi Allahumma, boleh apa enggak? Boleh. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, ditambahi wa ta'atik, tetapkan hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Doa nomor 2. Ini yang nyontohi baca ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling istiqomah. Tapi tetap Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita doa tersebut supaya apa? Ngeman umatnya. Kalau Nabi Muhammad beres Pak, aman. Kenapa Nabi Muhammad ajarkan itu? Supaya kita ini katutan, aman. Allahumma amin. Doa yang ketiga, ini doa yang Rasul ajarkan kepada manusia yang Rasul katakan paling dicintai. Doa ini
Kalau panjenengan buka hadis Al-Hilal Manangge, Al-Hilal Kediri, Masjid Dewan Dakwah. Kalau panjenengan baca hadis ini, biasa hadis ini ditulis dengan apa? Al-Musalsal bil Mahabbah. Al-Musalsal itu artinya apa? Rantai. Rantai itu namanya silsilah. Al-Musalsal artinya yang hadis ini tersampaikan kepada kita dengan rantai al-mahabbah, ucapan cinta. Tersampaikan dengan ucapan apa? Cinta. Kenapa begitu? Karena pertama kali Rasul menyampaikan hadis ini kepada Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal. Rasul bilang apa? Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Mu'adz, aku cinta sama kamu. Terus Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini kepada orang lain, diawali dengan kalimat apa? Ya fulan, inni uhibbuk, aku cinta sama kamu. Tak kandani sampean. Orang ketiga menyampaikan ke orang keempat, diawali kalimat apa? Inni uhibbuk, aku tresno karo sampean. Tak ceritani sing apik. Sampai kepada kita itu hadis inni uhibbuknya ndak hilang. Maka ini salah satu hadis yang kemudian banyak para mubalik, para ulama sekarang yang ngambil sanad ini kepada ulama sehingga mereka dapat sanadnya hadis ini itu bisa tembus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begini hadisnya. Rasulullah mengatakan, untuk hadis supaya semangat Ramadan gak pedot, tetap membara. Ini kalau Al-Hilal biasanya malam pertama penuh. Penuh. Malam ke-17 masih penuh. Tenang nih. Jangan bohong loh Pak. Bohong itu dosa besar, ketambahan ini masjid. Anda buka ucapannya Ibnul Qayyim, salah satu penyebab dosa besar itu apa? Dosa kecil tapi dilakoni di masjid. Ini bohong bukan dosa kecil, dosa gede di masjid mana? Saya tanya sekali lagi. Al-Hilal kalau masuk malam 17 penuh apa wes sepi? Oh, panjenengan termasuk yang tidak datang ya malam 17 ya. Jadi tidak tahu ya. Bagus Pak, istiqomah itu jujur namanya itu. Bagaimana mau jawab Ustadz, lo malam 17 saya gak terawih kok. Walah, ternyata pelakunya sama. Ternyata kita ini bukan korban tapi apa? Pelaku. Sudah. Rasul mengatakan kepada Mu'adz, ibu-ibu diapalkan nggih? Ini termasuk zikir ba'da shalah. Kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin mengatakan boleh dibaca sebelum salam setelah tahiyat akhir, boleh juga dibaca sebagai zikir setelah salat. Kata Rasulullah, fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul. Mu'adz, karena aku cinta kepadamu, tak kandani sesuatu yang penting. Apa itu? Jangan ditinggal doa ini setiap kamu selesai sholat. Nah, kalimat duburo kulli sholat itu diartikan oleh ulama akhir, berarti belum keluar dari sholat. Maksudnya apa? Doa setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Tapi tidak jarang para ulama yang lain menjadikan doa ini zikir setelah sholat. Apa bacaannya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah hamba ya Allah, ala dzikrika, untuk terus istiqomah ingat dan zikir kepadamu, wa syukrika, tolonglah hamba ya Allah untuk terus pandai mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan tolonglah hamba ya Allah untuk terus bisa istiqomah ibadah dengan baik, dengan sempurna.
sempurna. Itu dibaca setiap selesai sholat. Nah, ini semua diajarkan di dalam syariat. Tujuannya apa? Untuk mencapai inti yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena Allah kepingin kita ini selamat akhirat, maka jogon ojo sampai kita wafat kecuali dalam keadaan Islam, muslim. Karena kalau panjenengan wafatnya muslim, Pak, nun sewu nggih, ini bukan kemudian meremehkan dosa, boten, tapi apa? Saele-ele tiyang kalau meninggalnya Islam, insya Allah surga. Insya Allah Pak, surga. Maka panjenengan baca hadis, manusia yang paling terakhir keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang masih punya peluang masuk surga. Setelah dia keluar dari neraka, masuk surga terakhir, nerokone ditutup, surgane ditutup. Wes tidak ada lagi yang masuk surga, tidak ada lagi yang keluar dari neraka. Yang semuanya kekal dan kekal. Itu dapat apa orang terakhir yang masuk surga ini? Allah kasih untuk dia 10 kali lipat dunia beserta semua isinya. Dewian, PNDW. Jumlah perempuannya berapa? Yo itu punya panjenengan, Pak. Jumlah mobil mewahnya berapa? Itu punya panjenengan semua. Pohon pulenya berapa? Goe sampean kabeh. Sekarang berapaan pohon pule ini? Katanya lagi bagus harganya ya. Tidak ada yang disedekahkan gitu. Sekolahan saya biar ada pohon pulenya bagus itu. Tidak ada yang mau. Ini menjelang Ramadan loh, Pak. Nyenang nawang Islam pahalanya gede loh, Pak. Nah, sudah, maka itu, dan setelah mendapatkan 10 kali lipat dunia beserta semua isinya, oleh Allah ditawani, jaluk apa nih? Minta ini ya Allah, nyoh. Jaluk apa nih? Nyoh. Jaluk apa? Nyoh. Sampai permintaannya habis. Setelah permintaannya orang itu habis, Allah tawari, jaluk apa mana? Sampun Gusti, lah sedoyo pun gak ada. Apa yang terjadi? Oleh Allah malah ditawari, gak kepingin kita. Oh, leres. Kepingin, kasih. Ditambahi, gak kepingin iki. Lunggi, kepingin, ditambahi. Sampai dia mengatakan apa? Radhitu ya Rabbi, pun Gusti Allah, kula sampun ridho. Saya sudah ridho. Itu yang terakhir kali masuk surga. Maka doa yang 3 tadi, Pak, itu endingnya, intinya, goalnya, wala tamutunna illa wa antum. Nah, jangka pendeknya supaya Ramadannya semangat tidak gampang luntur. Supaya semangat Ramadannya tidak gampang luntur. Sip. Tips yang pertama, banyak berdoa dan meminta kepada Allah. Dongo terus, Pak. Doa terus. Wabil khusus, nanti kalau sudah masuk malam pertama Ramadan, ada waktu-waktu yang mustajab. Pas buka puasa, setiap selesai sholat 5 waktu, pas sahur, karena sahur itu 1/3 malam yang terakhir. Mustajab boten? Mustajab. Lah kok pas gian panjenengan ngamalaken sunnah makan sahur itu berlipat-lipat. Terus sepanjang siang hari di bulan Ramadan terus minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semangat sampai wafat ya Allah. Istiqomah sampai mati ya Allah. Supaya kita apa, Pak? Kita ini kepingin meninggalnya pas sujud. Pengen boten? Pengen boten, Pak? Panjenengan pas sholatnya pas khusyuk, niatnya pas ikhlas, atine pas puenak, panjenengan sujud terakhir, ternyata panjenengan ndak bangun-bangun, ternyata sudah meninggal dunia. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tips yang kedua, bagaimana caranya agar semangat Ramadan tidak gampang luntur? Panjenengan lihat, pernah dengar deket dari sini, tidak jauh, teraweh 23 rakaat selesai kurang dari 10 menit.
Daerah mana? Jangan keras-keras, live ini. Tapi ya enggak apa-apa, sudah masuk TV nasional kan. Dan saya ada satu teman penasaran, tenan pora gitu, datang ke tempat tersebut, bawa stopwatch. Tenanan ini Pak. Pas takbiratul ihram rakaat pertama diklik tik. Pas salam terakhir rakaat ke-23 dimatikan. Tet. Ketemu berapa? 9 menit 47 detik bidhabt. Pas, gak kurang gak lebih. 9 menit 47 detik. Itu pun ceritanya itu jamaah sebagian ngersolo ra koyo wingi iki peh kurang cepet iki. Sawe iki mang. Coba nanti Al Hilal model begitu. Jaminan mutu rame viral. Insyaallah viral. Saya sarankan yang ikut ibu-ibu yang dalam keadaan overweight. Overweight itu yang badannya wis mulai ketok seger gitu loh. Itu nanti panjenengan istiqomah ibu 30 hari insya Allah minimal turun 5 kilo minimal. Pripun Al Hilal cocok boten? Imamnya mana? Bagaimana Ustaz? Antum kurang speednya kurang Ustaz. Modelnya Islam anyaran ini, durung apal Fatihah sih ya. Kalau yang sebelah sana kan Al-Fatihah wis ngelontok ya. Jadi nah, sekarang lihat tips yang kedua begini. Banyak orang ibadah Ramadannya itu cuma ibadah lahir, tidak masuk ke dalam batin. Mau tahu contohnya? Contoh yang pertama, terawih yang cepet-cepetan. Itu mek zahir tok itu. Batine ra krasa blas. Ustaz jangan sok tahu. Wis tala gak usah munafik, podo-podo ruwe. Ya, ndak usah gaya tok. Ustaz menuduh orang lain. Sudah, kini kita tahu ngerasa nih model ngono nggih nate. Saya waktu SD dulu, Pak, itu sama berempat teman saya, itu survei musola deket rumah. Saya kirim teman saya ke musola sebelah sana, saya di musola mana. Nanti janjian. Setelah selesai ketemu di titik tertentu wis siap mercon bumbung. Nanti siapa yang paling cepat datang ke lokasi mercon bumbung, besok kita terawih ke tempatnya dia. Karena itu tempat terawih paling menarik karena imamnya paling cepat. Itu kelas 4 SD. Wis bisa bikin lembaga survei saya. Nah kalau sekarang bikin survei ya enteng loh, SD kelas 4 wis dadi kok. Saya bagi-bagi teman saya itu. Nah, sudahlah jamaah. Dalam keadaan kalau ngakunya ikut madhab al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dalam kitabnya menjadikan salah satu rukun, bukan wajib, rukun sholat. Rukun itu artinya kalau dia hilang sholatnya tidak sah. Itu apa? Tumakninah. Terus sebagian dari kaum muslimin yang seperti itu ngomong, loh tumakninah itu kan batas minimalnya cukup untuk mengucapkan subhanallah. Bagaimana mengucapkan subhanallah? Sujud durung mudun, sirai durung nemplek, imamnya Allahu Akbar. Ini kalau beneran ikut Imam Syafi'i, apa hukum sholatnya? Tidak sah. Dan sekarang ini Pak, kalau ngomong di YouTube gak usah wedi-wedi Pak. Mereka itu menghujat kita dengan sekuat lisan mereka dan tidak ada hukumnya. Saya ngilokno inilah. Maka sekarang zamannya keterbukaan, kita ngomong seperti ini karena buktinya ada. Dan itu sudah menjadi konsumsi di media nasional. Nggih apa nggih? Nah, sudah lawang panjenengan tiang desa mawon ngerti kok. Sowo tiang desa. Nah, artinya orang yang di tempat semacam ini saja tahu, apalagi orang yang tinggal di tengah kota dengan informasi yang begitu deras. Nah, maka terawih itu jamaah bukan kemudian dicari banyaknya rokaatnya, dowone ayate, berapa kali khatam dalam sholat terawih sekali Ramadan, tapi yang dicari tetap sama seperti sholat yang lain, khusyuknya. Yang dicari apa? Khusyuk. Tapi kalau sekedar, kalau katanya Kiai Haji Anwar Zahid,
Ya apa? Saya kok lupa ceramahnya yang sholat cepat itu. Epek. Jundul. Orang epek. Tolit, amin. Buka. Itu padahal Kiai Haji Anwar Zahid sudah ngomong seperti itu. Padahal beliau itu ya termasuk kiai di antara kalangan saudara kita Nahdlatul Ulama. Nah, sudah. Nah, sekarang maka itu contoh ibadah zahir, gak melbu batin. Nah, ibadah kalau tidak masuk ke dalam batin, kecil kemungkinan diterima. Panjenengan tahu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai pada ayat fawailul lil musallin. Panjenengan buka tafsir Imam Ibnu Katsir, itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salah satu penafsiran di sana alladzina yudayyi'una al-khusyu'a fis salati, mereka yang meremehkan khusyuk di dalam salat. Itu sahun. Kalau sahun berarti apa? Wailun, mereka diancam oleh Allah dengan celaka. Salat, wa aqimis salata li dzikri. Kita disuruh salat untuk apa? Supaya ingat kepada Allah. Lah kok salat gak eling Gusti Allah blas, malah cepetan. Itu ibadah zahir, ndak masuk batin. Contoh yang lain. Ayo, panjenengan lihat, nanti lah mesem. Karena siapa? Yo kita pelakunya ternyata. Biasa kalau Ramadan punya target khatam Quran 1 bulan minimal 1 kali. Berarti kalau khatam Quran 1 bulan minimal 1 kali, berarti minimal panjenengan 1 hari baca berapa juz? 1, paling apa sak juz. Bagus-bagus loh ditambahi 1/4, 1/2, apalagi sampai 2 atau lebih, ya kan begitu. Nah, biasanya dimulai ba'da tarawih malam pertama. Jadi nanti insya Allah antara pemerintah dan Muhammadiyah insya Allah bareng nanti, karena hilalnya itu gedenya dukur banget sehingga hampir mustahil untuk tidak terlihat. Nah, sudah kita mulai habis tarawih malam pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sudah, setelah sampai 5 menit mulai. Kepalanya gini. Mulet enak eram. Sudah. Setelah seperti itu, biasanya lembaran Qur'annya dibeginikan. Ayo, yang punya pengalaman sama. Kau wasel untuk telung lembar. Terus dilihat juz kedua, dihitung sampai juz kedua kurang piro. Saya kurang 7. Pernah? Nate napa mboten? Ibu-ibu? Ya podo ternyata ya. Seperti itu boleh apa tidak? Boleh. Tidak apa-apa, tidak dosa. Karena kita punya target, gitu apa mboten? Sehingga kita perlu tahu progres kita sampai mana. Tapi nun sewu, itu kalau ngomong tenanan ibadah, yo kesannya mek guyon itu. Mek uber-uberan jumlah juz yang dibaca. Itu ibadah zahir, tidak masuk ke dalam batin. Padahal Quran itu apa? Untuk menarik rahmatnya Allah, untuk narik keberkahan dari Allah, untuk mendatangkan cinta dari Allah, untuk mendatangkan hudan, petunjuk dari Allah. Kalau ada sakit-sakit dalam hati, sakit fisik, Quran itu syifa. Syifa niku napa? Obat. Kalau ada sumpek-sumpek, Quran itu apa? Jala'ul ham, penghilang rasa sumpek. Lah kalau modelnya seperti itu Pak, yo gak entuk apa-apa blas panjenengan. Nah, itu ibadah zahir ndak masuk ke dalam batin. Dan contoh yang lain yo banyak. Contoh yang lain,
banyak. Tapi kalau kepingin semangatnya tetap membara sampai akhir Ramadan, nomor 2, ibadah lakukan dengan zahir secara maksimal, batinnya diikutkan dalam ibadah tadi. Itulah yang namanya khusyuk. Dan orang yang khusyuk ini besar kemungkinan ibadahnya diterima. Sekarang buka ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim. Orang kalau ibadahnya diterima, apa hadiahnya dari Allah? Jannah itu terakhir, Pak. Ente-ente aneh itu. Husnul khatimah. Amin, mudah-mudahan. Tapi ucapan para ulama ketika mereka menyampaikan tentang ibadah yang oleh Allah diijabah atau ibadah yang maqbulah, itu dikatakan oleh para ulama, panjenengan hafalin nggih. Al-ibadatu al-maqbulatu, ibadah yang diterima, makbulah, turithu ibadatan ba'daha, akan memudahkan, mewariskan, memberi kemampuan untuk melakukan ibadah berikutnya. Berarti kalau hari pertama Ramadan diterima karena ibadahnya zahir dan batin, tarawih tenanan, ngajine tenanan, posone tenanan, maka besok yo enteng. Itu sebagai hadiah dari Allah. Itulah kenapa setelah Ramadan selesai ada tes awal. Puasa 6 hari di bulan, itu tes awal. Kalau Ramadan panjenengan makbulah diterima, poso Syawal itu ngeten, Mbak. Ngeten lho. Pripun ngeten niku napa artine? Kok mek 6 dino, 7 wulan tak lakoni. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena ibadah sebelumnya oleh Allah diterima. Contoh paling gampang, panjenengan tahu ibadah sholat kan? Panjenengan sehari berapa? 3 kali apa 2 kali? 5 ya? Sama kayak Kasembon berarti ya? Di sini sholat fardu sehari 5 kali? Enggak, Pak? 5? Podoplek berarti ya? Subuh berapa rakaat di sini? Oh ya sama. Ngawur mana ini ya? Sudah begini. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kalau sholatnya diterima, panjenengan metu, enten tiang rasan-rasan, kepingin tumut napa mboten? Kenapa? Sholatnya akan mewarisi sifat baik. Panjenengan kalau sholatnya sama Allah diterima, sholatnya khusyuk, sholatnya tenanan, ada voli perempuan di pinggir jalan. Yang pemain voli perempuan itu kan pakaiannya gamis semua ya, jilbabnya besar-besar. Iya Pak, pakaian voli perempuan ya Pak? Saya belum pernah lihat ya. Panjenengan nate apa dereng? Syekh, voli perempuan pripun? Cocok sami. Nah ini artinya tidak terjebak ini. Kalau terjebak bahaya ini. Sekarang di TV ada voli perempuan ya. Pemain voli perempuan itu kan badannya gemuk-gemuk, pendek-pendek. TV-nya rusak ini ya. Nah, bapak-bapak kalau pas sholatnya diterima, khusyuk, tanha anil fakhsya'i wal munkar, pas lewat mulai masjid Al-Hilal ada voli perempuan di pinggir jalan, cemis, mencolot, Masya Allah, ciptaan Allah begitu indah. Memang tabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah sebaik-baik pencipta. Ini tadabbur ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pupune pas, dukure pas, sikile yo lencir. Masya Allah, ya Rabbi ya Allah, hamba bersyukur atas indahnya ciptaanmu ya Allah. Panjenengan apa nggih ngoten? Lah ini kalau sholatnya diterima, tidak mungkin. Nah
Itulah makna jamaah. Kalau Ramadan panjenengan diterima, insya Allah Ramadan besoknya gampang sampai 30 Ramadan tetap sukses. Nomor dua. Jadi ikhtiarkan setiap panjenengan ibadah, ibadahnya zahir dan batin. Jangan cuma melulu urusan zahir tok, fisik tok. Bahkan ketika panjenengan sodakoh itu Pak, bukan masalah fisik panjenengan memberi sesuatu kepada orang lain, tapi apa? Rasa syukur kepada Allah, rasa ingin berbagi, menyenangkan sesama hamba Allah. Bagaimana kita iba atas kesulitan orang lain. Masuk hadisnya, man la yarham la yurham, yang tidak menyayangi sama Allah tidak disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang di bumi, maka Allah akan menyayangimu. Jadi bukan cuma main zahir tok ini, ono batine melok. Karena ibadah itu kalau batinnya ikut, ladzatul ibadah dapat. Apa ladzah itu? Lezatnya ibadah itu dapat. Itulah kalau panjenengan dengar cerita sahabat Nabi sholat sikile diketok gak kroso, percaya mboten? Ya kalau orang sekarang ya diguyu Pak, pret. Lawang sholat ojo dicokot nyamuk, seket suarane nyamuk ning. Itu tangan ini lap. Niki sholat lho Pak. Loh kok ora enek? Belum digigit, baru apa? Sudah, sip. Yang terakhir, yang ketiga. Agar kemudian ibadah kita di bulan Ramadan semangatnya tidak turun. Ingat nomor satu, banyak berdoa. Doanya minimal yang 3 tadi, yang lain panjenengan tambah sendiri nggih angsal. Pakai bahasa Indonesia boleh. Yang kedua, setiap ibadah yang panjenengan lakukan, ikhtiarkan ibadah fisik, ibadah zahir, tapi nggih masuk ke dalam batin. Dirasa nih ati nih, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kroso atine penak digawe salat, penak digawe ngaji, penak digawe terawih. Dalam masjid hati merasa nyaman. Yang terakhir, yang ketiga. Panjenengan semua tahu hadisnya, cuma karena ini menjelang Ramadan ya mau tidak mau harus disampaikan. Rasulullah mengingatkan kita, berapa banyak orang yang puasa gak entuk opo-opo kecuali lapar dan haus. Apa puasanya batal? Enggak. Terus apa yang bikin kok dia tidak dapat apa-apa? Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaulaz zur, orang yang tidak mampu meninggalkan ngapusi. Ngapusi ini kenapa? Bijuk, bohong, lie. Ngerti lie? In English. Ini bohong. Wal amala bihi, dan menipu. Menipu niku kalau untuk urusan pedagang yo ngakali. Yang ketiga, wal jahla. Jahla itu perbuatan sia-sia. Konjori nang masjid sandalnya disingit nih. Imam gak cocok, mikir dipateni. Ceramah kesuwen, mulai angap-angop. Ini kalau di Malang Pak, zaman saya masih di Malang dulu, ada ustadz namanya Ustadz Faiz Al bin Said, Allah yarhamuh, meninggal beliau, semoga Allah merahmati. Itu kalau ceramah Pak, enten sing angop, baik, la haula wala quwwata, sini anak rukyah antum, sini biar keluar itu jinnya antum itu. Ngamuk Pak. Dan kalau ceramah materi ini namun kalih, dimanapun ceramah materinya cuma 2. Ini kalau ketemu jamaah zaman sekarang, ustadz gak duwe kitab yang ngono iku, bahane sentek bolan baleni. Ceramah cuma 2 materinya, tafsir surat Al-Fatihah dan keutamaan Sayyiduna Abu Bakar. Mek loro iku tok di bolan baleni.
Suatu hari kalau panjenengan ke Malang, Unbra, masuk Suhat, itu di timur jalan ada Masjid Al-Ghifari namanya. Masjid Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ceramah di sana rutin setiap Senin. Setelah beliau meninggal saya gantiin beliau. Sudah kelihatan gelagatnya jamaah itu ndelok. Aduh, Ustaz Faiz mana? Mikir, iki lek gak Fatihah Abu Bakar iki. Sudah, beliau langsung disekak, Pak. Malam ini ceramai pancet sing bosen mulio. Langsung, karena ceramah itu bukan nambah materi, tapi nambah iman, nambah amal, nambah yakin, nambah juang. Ceramah mek loro ra maju-maju njaluk tambah. Wah, itu kalau masuk Al-Hilal, Pak, ini bisa kobong di masjid ini. Masya Allah, semoga beliau husnul khatimah. Nah, sudah. Yang ketiga jamaah, Rasul bilang apa? Orang yang ketika puasa tidak mampu meninggalkan berbohong, datang telat, maaf, macet, rainek macet, budalmu jadi telat. Terus, ya, ndak ke masjid, telat subuhan. Ya Allah, akhi, anak tadi mau berangkat sholat subuh, itu ndak tahu perut tidak bisa dikondisikan, padahal keturun. Yang lain lagi, ayo, ini wis realistis bendino-dino ini, apalagi yang lain. OTW, gimana akhi? OTW, padahal durung adus, padahal belum masuk kamar mandi, OTW, iya OTW kamar mandi. Ya Allah, undangan rapat, maaf saya tidak bisa datang rapat, nganter istri ke dokter kandungan, padahal tidak punya istri. Ngapusi kok ngetarani eram ya. Nah, sudah. Nah, maka jamaah, barang siapa tidak mampu meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta. Perbuatan dusta itu yo ngakali, curang, dan yang semacam itu. Jual beli segala macam. Ini kan deket Idul Fitri, biasa pedagang kain, baju kan laris. Ketika ditawar, ngomongnya apa? Bayuh mas lek ngenyang eramen, modale lu durung entuk, padahal modale wis entuk, cuma badine kurang akeh. Bohong ini, pedagang kalau bohong, muhiyat barakatu bai'ihima, berkahnya sama Allah dibusek. Eman boten? Eman. Wal jahla itu sia-sia, usil. Ramadan main sekak sampai 6 jam. Skakmat. Nah, Pri, bolamu kayak. Yang mana sih? Yang mana? Ya Allah, panjenengan sekake pinten jam lek Ramadan. Jagoan panjenengan. Bisa main lawan saya 3 langkah mati. Oh, ini panjenengan nggih suka sekak, Pak, nggih. Ya sekali-sekali enggak apa-apa. Kalau pas istri cerewet panjenengan tinggal sekak malah ibadah itu, Pak. Timbang ngamuk sama istri, ya sudah. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Allah tidak perlu dia puasa. Padahal puasa kita untuk siapa? Fasyamu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi dikatakan puasa untukku dan aku yang langsung ngasih bayarannya. Lah kalau puasa untuk Allah, Allah yang ngasih bayaran, ternyata Allah bilang aku gak butuh posomu. Terus minta bayaran dari siapa? Nah, itu loh jamaah. Maka poin yang ketiga, wis pas 7:30. Ini terakhir, apa itu? Ikhtiarkan puasa seluruh anggota badan. Mripate tumut poso, kupinge nggih tumut poso, lisan lisan ikut puasa, hati, tangan, kaki, pikiran semuanya ikut puasa. Disitulah fungsinya makan sahur utangin dan di sahur. Jadi nanti Masjid Al-Hilal gitu, Pak, kalau bangunin sahur ya. Jadi ada tambahan utangin dan di. Masya Allah. Ini ada yang masih punya utang? Mudah-mudahan Allah cepatkan bisa melunasi. Amin. Nah, maka ketika panjenengan sahur, itu sahur itu, Pak, ada sisi psikis. Panjenengan belajarlah sama dokter-dokter itu.
Itu bukan materi saya itu. Nanti tanya dokter-dokter. Psikisnya apa? Jadi ketika panjenengan makan sahur, itu enzim di seluruh tubuh itu ngirim message ke otak, ngirim pesan ke otak. Dino iki gak mangan sampai maghrib, dino iki gak mangan sampai maghrib, dino iki gak mangan sampai, sehingga seluruh tubuh panjenengan terkondisikan. Nah, termasuk ketika sahur itu mripate dijak ngomong pat mripat ojo ndelok voli wedok pat posomu rusak. Telinga dijak ngomong ping koping ojo ngrungokne dangdut koplo ping posomu rusak. Lisan bu be lambe dino iki aku poso be ojo melok rasan. Nah ini ibu-ibu apa? Ibu-ibu itu gak oleh ngerasani kayak ikan disuruh keluar dari air. Raiso mangap. Tapi kalau sudah ngerasani Pak, Masya Allah urip kayak dapat vitamin. Langsung seger buger. Bojo dipangan. Apa Pak? Masya Allah sudah. Maka ikhtiarkan puasanya seluruh anggota badan. Termasuk kalau ditantang gelut sama orang, kan ada hadisnya ya. Wa idza jahalahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau diganggu orang, ditantang orang, di tengah embong mobil gak mau ngalah, terus supirin buka jendela. Apa? Katakan apa? Ini shaim. Saya sedang. Tapi ingat, jangan salah paham. Ini bukan pamer amalan. Aku poso Mas, emang sampean gak poso. Loh bukan begitu. Ini shaim, aku sedang puasa, itu mengingatkan diri sendiri, ngeleng nih, ojo sampai posomu rusak gara-gara orang satu itu. Eman ngeladeni wong siji ku posomu rusak pahalane entek. Nah maka ikhtiarkan jamaah 3 ini. Donga sing akeh, ibadahnya dirasakne, dimasukkan ke dalam hati, cek kroso nikmate, karena kalau nikmatnya terasa, insya Allah ibadai awet. Yang terakhir, ikhtiarkan. Kalau kita puasa, seluruh anggota badan diajak puasa. Dan sekarang jamaah, ini oleh-oleh buat pulang. Puasa itu jamaah, adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita ini mampu. Setelah Allah paksa dalam tanda kutip mulai subuh sampai maghrib sukses, maka seharusnya kita mampu memaksa diri menekan hawa nafsu dari maghrib sampai subuh lagi, kudune ya sukses. Angkat tangan yang masih suka ngerokok. Boten enten. Masjid loh, masjid. Masjid. Bohong dosa besar, apalagi dosa besar dilakukan di dosa gede pangkat luru. Mboten apa Pak? Biasa mawon wong rokok itu antara para ulama terjadi perbedaan. Nah, angkat tangan yang masih merokok. Mboten apa-apa Pak? Artinya ikhtiar ya kan? Ikhtiar. Begini. Yang masih merokok pasti saya yakin bapak saya perokok berat, top abote. Sampai zaman dulu kelambi sama sarung itu renek sing utuh bolong kabeh. Karena bapak saya itu rokoknya 3 dan 3-3-nya sedino mesti entek. Bentul. Kok iklan ya? Itu sehari entek kabeh. Dan itu sahur luwe abot rokok timbang segoni. Jujur nggih? Wah, sama percis. Sudah buka puasa, Pak. Azan. Nggih, sami. Podo, sama semua begitu. Nah, tapi ingat panjenengan kenapa subuh sampai maghrib kok bisa ndak ngerokok? Loh kok
Was-wasan. Lo mau gak dijawab ini? Kenapa subuh sampai maghrib sukses? Kepingin, yo kepingin, tapi wani ngelawan, nafsunya kalah, faktor niat. Tapi masalahnya kenapa mulai maghrib sampai subuh kok ndak bisa? Nah, maka puasa itu Allah ngirim surat sama kita. Sampean lo asline iso. Kenapa kok Ramadannya hilang, isone katut hilang? Nah, seakan-akan kita itu sama setan diguyu. Setannya bukan saya, tapi diguyu sama setan. Kalau bahasa Malang itu kepre. Kepre itu apa? Kecil. Mongso sampai tak kirim balita. Nyoh, gak perlu jenderal bintang 7 yang terpercaya. Ini puyer ini. Artinya apa? Allah ngirim surat, Anda bisa. Kenapa Ramadan bisa khatam? Syawal kok ndak pernah ngaji? Kenapa Ramadan bisa terawih? Kok Syawal ndak bisa witir? Kenapa Ramadan bisa gencar sodakoh? Kok bulan kurban ndak wani melok kurban? Kenapa Ramadan Anda bisa i'tikaf di masjid? Keluar Ramadan kok masjidnya ratau disambangi? Nah, itulah Allah ngirim pesan, sakjane lek gelem yo iso. Cuma masalahnya faktor niat. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita bersama. Amin. Dan semoga ilmu yang kita terima oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup, apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.